Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari saat ini kita siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syukur pagi ini. Dan biarlah doa pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Seperti firman Tuhan katakan, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, Katakan, ku mau pakai, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku mau menyenangkanmu, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Ketika kita percaya bahwa hidup kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, maka kita mau serahkan seluruh hidup kita dan mempergunakan tubuh kita untuk kemuliaan Allah. Katakan, kesempatan hidup. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan. Katakan, melayani, mengasihi Haleluya, seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku menyenangkanmu, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Kita mau katakan sekali lagi, di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, katakan, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama. Biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, kembali kami ada di hadapan Bapa. Kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu. Kami mau mengangkat hati kami penuh dengan ucapan syukur karena kasih setia yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, karena pemeliharaan-Mu yang sempurna atas kehidupan kami sampai detik ini. Ya Bapa, kami memerlukan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami, sampaikanlah isi hati-Mu kepada kami,
Roh Kudus Tuhan, ajar kami mengerti setiap kebenaran yang kami dengar, lalu kami mau berjuang untuk hidup di dalam penurutan akan kehendak-Mu sesuai dengan firman-Mu. Hamba-Mu ini hanyalah alat, ya Tuhan. Taruhlah setiap kebenaran itu di dalam mulut hamba, supaya apa yang hamba sampaikan, itulah kebenaran yang berasal dari hati Bapa, dan kebenaran firman-Mu itulah yang akan memberkati setiap kami yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau harus jujur, saat ini tidak banyak orang, termasuk orang percaya, yang mau benar-benar menghayati singkatnya hidup ini. Hal ini terjadi karena mereka sudah terlanjur merasa nyaman dan hanyut dalam kenikmatan hidup dunia. Pada akhirnya, saudaraku, mereka sudah tidak lagi mau memikirkan betapa dahsyatnya kekekalan itu. Saudara, perhatikan ini. Perhatikan ini dengan benar, saudaraku. Biasanya orang-orang yang tidak lagi menghayati dahsyatnya kekekalan itu, karena mereka juga tidak menyadari lagi bahwa kematian itu bisa terjadi setiap saat. Perhatikan ini, saudaraku. Dan mereka juga tidak menyadari bahwa realitas hidup yang tidak dapat dihindari itu adalah kematian. Kita harus menyadari akan hal ini, ya. Realitas hidup yang tidak bisa kita hindari itu adalah kematian. Kematian itu pasti. Saudaraku, ini harus kita sadari karena bukan kita yang mengatur hidup ini. Ya, bukan kita yang mengatur hidup ini. Allah yang memiliki kedaulatan atas hidup ini. Saudaraku, orang-orang yang tidak mau menyadari akan hal ini, mereka baru akan sadar kedaulatan Allah dan baru merasa gentar ketika nanti mereka sudah berada di ujung nafas hidup yang terakhir. Tetapi tragisnya, ketika sudah berada di ujung nafas yang terakhir, saat itu dapat dipastikan sudah tidak ada lagi kesempatan untuk merubah apapun. Nah, pada akhirnya hanya bisa memandang realitas kekekalan penuh ketakutan, penuh kengerian yang sangat dahsyat. Tetapi sudah terlambat. Oleh sebab itu, saudaraku, sebagai orang percaya yang mengerti akan kebenaran ini, mari kita sadar, bukan kita yang menentukan berapa lama durasi waktu hidup kita di dunia ini. Bukan kita yang menentukan. Kedaulatan Allah yang menentukan durasi waktu hidup semua manusia, semua yang bernafas di dunia ini. Kedaulatan Allah yang menentukan durasi waktu hidup itu. Saudara, mengerti akan kebenaran ini, seharusnya kita gentar. Seharusnya kita tidak boleh menutup mata hati dan telinga kita terhadap kebenaran ini. Sebagai orang percaya kan kita tahu, kita sudah sering kali mendengar, bahkan kita sudah sering kali membaca. Kalau kita melihat lagi Mazmur 90, kita baca mulai ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Saudara, perhatikan ayat 11. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ayat 12, perhatikan ini. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, 70 tahun itu bukan waktu yang lama. Singkat sekali. Singkat, sangat-sangat singkat. Perhatikan itu.
Lalu di dalam ayat 11 tadi dikatakan, siapakah yang mengenal kekuatan murkamu? Perhatikan, pada saatnya ada murka Allah yang akan dinyatakan. Jadi kalau dikatakan di dalam ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Artinya kita harus benar-benar memperhatikan hari-hari hidup kita, ya. Supaya kita tidak hidup sembarangan, kita tidak hidup sembrono. Ya saudaraku, kalau kita mau benar-benar menghayati akan kebenaran ini, maka kita akan sadar bahwa hidup di dunia ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri untuk masuk kepada kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan kekal. Oleh sebab itu kita harus melihat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita saat ini, kesempatan untuk merubah diri, kesempatan untuk memperbaiki diri dari cara hidup kita yang sia-sia selama ini. Sehingga kita mau berjuang untuk terus merubah diri dari hari ke hari. Maksud dari perubahan yang terjadi dalam hidup kita dari hari ke hari itu tidak lain, supaya pada akhirnya kita berjalan menuju kesempurnaan hidup seperti yang Allah Bapa di sorga kehendaki. Kita harus mencapai kesempurnaan hidup sebelum waktu hidup kita di dunia ini berakhir. Harus ingat, memiliki kesempurnaan hidup itu wajib. Saya katakan wajib, saudaraku. Matius pasal 5 ayat 48, firman Tuhan katakan, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Jadi mari saat ini kita periksa dengan jujur seluruh gerak hidup kita. Atau dengan kata lain, saya seringkali katakan begini, mari kita menggelar perkara hidup kita, supaya kita bisa melihat apakah hidup kita saat ini sudah seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga atau belum. Ingat, firman Tuhan menasihati kita. Kalau kita membaca Efesus pasal yang kelima, mulai ayat 15, dikatakan begini, karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat 16 dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat 17 perhatikan baik, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara perhatikan kebenaran firman Tuhan ini. Nasihat firman Tuhan ini sebenarnya menunjukkan dengan sangat jelas kepada kita bahwa saat ini kita hidup di tengah-tengah kejahatan dunia. Jadi kita tidak boleh menjadi orang yang bodoh, ya. Kalau kita tidak bersedia memeriksa dengan saksama atau dengan teliti atau dengan serius, apakah hidup kita ini sudah benar-benar berkenan di hadapan Allah atau belum, maka itu artinya kita sama dengan orang yang bodoh, yang tidak pernah mau tahu akan kehendak Tuhan. Padahal firman Tuhan katakan, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita tidak mengerti kehendak Tuhan, kita tidak akan pernah hidup melakukan kehendak Tuhan. Tidak melakukan kehendak Tuhan selama masih hidup di dunia ini, berarti tidak akan pernah memiliki kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaannya. Pada akhirnya apa? Akan terbuang ke dalam kebinasaan kekal. Ini tidak bisa dibantah. Dan ini adalah satu kengerian yang sangat dahsyat, yang seharusnya membuat kita gentar di hadapan Tuhan saat ini. Seharusnya membuat kita gentar, ya. Ketika kita sudah mengerti kebenaran ini, kita harus benar-benar menghayati singkatnya hidup ini, supaya kehidupan kita sebagai orang percaya tidak menjadi sia-sia. Kalau kita menghayati singkatnya hidup ini, maka kita akan berjuang untuk berubah, supaya ketika waktu Tuhan tiba,
kita ditemukan berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang Maha Kudus, kembali kami disadarkan oleh kebenaran firman-Mu. Kami harus mengakui kalau selama ini seringkali kami tidak pernah menyadari betapa singkatnya waktu hidup di dunia ini. Seringkali kami seperti orang yang bodoh, karena selama ini kami terlanjur dipengaruhi oleh cara hidup dunia. Ya Bapa, hari ini kami disadarkan oleh firman-Mu, dan kami mau mengambil keputusan yang tepat. Kami mau ya Bapa, untuk menghitung hari-hari hidup kami. Kami mau terus memeriksa hari-hari hidup kami. Terus merubah diri dari hari lepas hari. Terus berjuang untuk hidup dalam kesucian, dalam kekudusan, dalam kebenaran-Mu ya Allah. Supaya pada akhirnya Engkau boleh menemukan kami sebagai pribadi yang berkenan di hadapan-Mu ya Allah. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah menyadarkan kami. Dan saat ini kami mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Allah Bapa di sorga akan menurunkan tangan dan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat menjalankan aktivitas hidup di sepanjang hari ini saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.